Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eureka Jeremia Ritomatika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang makalah penelitian yang berjudul Implementasi Algoritma Jaru-Winkler-Distance untuk pendeteksi kesamaan kata dalam pengembangan aplikasi English Conversation. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan tak ubahnya membantu siswa dalam rangkaian proses pembelajarannya. Salah satunya tidak menghabiskan waktu untuk melacak semua informasi tentang pendidikan. Saat ini, teknologi memberikan sejumlah alat untuk membantu pendidik dalam kemudahan pengelolaan informasi sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada peningkatan prestasi siswa. Bukan hal yang istimewa lagi bahwa sekarang tidak sedikit pula beredar aplikasi edukasi yang berbentuk permainan yang menjadi sarana pembelajaran bagi siswa. Banyak pengembang beramai-ramai menciptakan media pembelajaran berbentuk permainan edukasi. Pelajaran bahasa Inggris sendiri memang bukan pelajaran wajib di sekolah dasar. Namun, hampir seluruh sekolah dasar memberikan mata pelajaran tersebut. Hal ini dikarenakan bahasa Inggris dianggap penting sebagai bahasa pendamping bahasa Indonesia. Dalam prakteknya, pembelajaran bahasa Inggris memang tidak begitu memenuhi banyak kendala. Tapi, ada satu kendala bagi siswa sekolah dasar adalah melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris. Berangkat dari maraknya permainan edukasi berbasis perangkat lunak, peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah sistem dalam bentuk aplikasi. Banyak sekali alat bantu yang disebut dengan speech recognition yang telah diciptakan untuk memudahkan pembuatan sistem ini. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode waterfall. Proses pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya ada speech recognition. Sistem pengenalan ucapan atau speech recognition system adalah sistem yang berfungsi untuk mengubah bahasa lisan menjadi tulisan. Masukan sistem adalah ucapan manusia. Selanjutnya, sistem akan mengidentifikasi kata atau kalimat yang diucapkan dan menghasilkan teks yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Sinyal ucapan pertama kali akan dilewatkan pada bagian penganalisa ucapan untuk mendapatkan besaran-besaran atau ciri-ciri yang mudah diolah pada tahap berikutnya. Yang kedua, ada Jaru-Winkler. Jaru-Winkler di sini merupakan varian dari matriks Jaru-Distance yang biasanya digunakan pada bidang keterkaitan rekaman atau duplikat. Dirancang dan paling sesuai untuk string pendek. Pada Jaru-Winkler, untuk dua string, semakin tinggi jarak, semakin mirip data yang diperoleh. Dengan skor 0 sama dengan tidak ada atau persamaan dan 1 atau sama persis. Selanjutnya adalah rumus algoritma Jaru-Winkler. Pada algoritma Jaru-Winkler digunakan rumus untuk menghitung jarak atau DJ antara dua string, yaitu string pertama dan string kedua. Rumusnya adalah DJ atau jarak sama dengan 1/3 dikali jumlah karakter dibagi string yang pertama ditambah lagi jumlah karakter dibagi string yang kedua, dan yang terakhir jumlah karakter dikurangi jumlah transposisi atau karakter yang sama pada string dibagi string seluruhan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah, yang pertama adalah halaman admin. Pada halaman admin ini, kita sebagai admin diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah username dan password dimasukkan dan cocok, nanti akan lanjut kepada halaman dashboard. Halaman dashboard ini adalah halaman pertama pada halaman admin. Pada halaman dashboard kita ditampilkan total kode soal dan total kata kunci yang ada pada sistem tersebut. Selanjutnya ada halaman yang bernama insert, di mana pada halaman tersebut kita bisa memasukkan kode soal dan kata kunci yang ingin dipakai pada program tersebut. Yang terakhir pada halaman admin terdapat halaman tabel, di mana admin dapat melihat semua isi mulai dari kata kunci dan kode soal yang ada pada program tersebut.
Halaman yang selanjutnya adalah halaman untuk siswa, di mana siswa pertama akan diminta untuk memilih kode soal yang ingin digunakan. Kode soal di sini dapat dipilih dari kode soal yang telah dimasukkan oleh admin. Yang kedua adalah halaman utama dari siswa, di mana seluruh proses yang digunakan pada sistem tersebut berada pada halaman tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan data. Pada penelitian yang saya kembangkan ini terdapat 18 data, di mana terdapat 5 kode soal, yang setiap kode soal terdapat pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya adalah hasil uji coba yang saya lakukan. Pada hasil uji coba yang saya lakukan tersebut, pada kode soal A, uji coba yang saya lakukan mendapat nilai maksimal sebesar 100% dan minimal sebesar 79,91%. Selanjutnya untuk kode soal B, mendapatkan nilai minimal 78,13% dan nilai maksimalnya tetap 100%. Pada kode soal C, nilai minimal yang saya dapatkan adalah 79,91% dan maksimalnya 100%. Untuk kode soal D sendiri, saya mendapatkan nilai minimal sebesar 87,6 dan nilai maksimal sebesar 100%. Yang terakhir untuk kode soal E, di sini saya mendapatkan nilai minimal sebesar 77,76% dan nilai maksimal sebesar 100%. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pengembangan program tersebut adalah Zero-Winkler Distance dapat digunakan dalam mencari kemiripan kata dalam bahasa Inggris dengan baik, serta dapat digunakan dalam pencarian data dengan baik, sehingga aplikasi pembelajaran English Conversation dapat memudahkan para pengajar dalam melatih pengucapan dari para siswa. Untuk kemiripan kata kunci yang dilafalkan pada saat pengujian, saya mendapatkan nilai minimal sebesar 68,1 dan nilai maksimalnya sebesar 100%. Untuk saran yang pertama, diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan menggunakan versi mobile sehingga mempermudah dalam pembelajaran English Conversation kapan saja. Untuk yang kedua, menambah algoritma lain untuk membandingkan keakuratan skor dari algoritma Zero-Winkler Distance tersebut. Dan yang ketiga, menambahkan perbaikan kata pada sistem tersebut agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam program tersebut. Yang pertama, pada program ini kita akan dihadapkan pada tampilan kode soal untuk siswa. Selanjutnya kita masuk sebagai admin dulu pada halaman admin yang awal. Di sini diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini kita akan masukkan admin dan passwordnya admin juga. Untuk halaman admin yang pertama terdapat tampilan dashboard atau yang disebut halaman utama. Di sini terdapat total kode soal dan total kata kunci yang ada pada program tersebut. Selanjutnya kita masuk pada menu insert data. Pada menu insert data di sini, admin dapat memasukkan kode soal, pertanyaan dan jawaban. Kita akan uji kode soal F. Pertanyaan kita masukkan adalah halo dan jawaban yang kita masukkan adalah hai. Kita submit. Setelah muncul tampilan record at successfully, nah data yang kita masukkan sudah masuk. Selanjutnya admin juga bisa mengupdate atau mengubah data melalui tombol ini. Nah, pada tombol ini admin tidak bisa mengubah kode soal, tetapi bisa mengubah pertanyaan dan jawaban. Di sini saya akan mengubah jawaban. Dari yang awalnya hai, saya ubah ke hai Kelvin. Setelah muncul pop-up, jawaban sudah terganti atau terupdate. Yang terakhir, admin dapat menghapus data yang ingin dihapus menggunakan tombol ini. Nah, delete successfully. Data yang telah dimasukkan dan diupdate tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk pada tampilan siswa. Kita kembali pada tampilan siswa. Siswa pertama diminta untuk memilih kode soal. Di sini kita akan memilih kode soal C. Yang pertama dilakukan siswa adalah melihat kata kunci atau kalimat yang harus diucapkan pada pertanyaan. Di sini ada kata how are you. Siswa dapat terbantu dengan adanya sistem yang bernama text to speech, di mana sistem akan membantu mengucapkan kata pertanyaan yang ingin diucapkan.
Untuk lebih jelasnya kita pencet tombol play button di sini. Hi, how are you? Nah, setelah kata hi how are you terucap, siswa bisa menirukan dengan cara menekan tombol record yang ada di sini. Hi, how are you? Setelah kata yang diucapkan keluar, kita kirim menggunakan tombol ini. Nah, setelah kata yang diucapkan keluar dan dikirim, sistem akan mendeteksi apakah kata yang diucapkan tersebut terdapat pada pertanyaan di kode soal C yang ada pada kode soal C tersebut. Jika ada, sistem akan mendeteksi. Jika cocok, sistem akan mengeluarkan jawaban pada kode soal tersebut. Selanjutnya, untuk zero Winkler distance-nya, kata kunci di sini hi how are you dihitung atau disamakan dengan kata yang diucapkan pada awal hi how are you. Kita hitung. Nah, untuk kemiripannya, karena kata yang diucapkan benar dan mirip, hasil yang didapatkan adalah 100% atau level kemiripan tinggi. Selanjutnya kita akan coba dengan kata yang salah atau kata yang tidak ada pada kode soal C. I am very well, thank you. Kata yang harus diucapkan adalah I am very well, thank you. Kita akan coba kata lainnya. I am very well, thank you. Kita coba untuk I'm going to go, thank you. Nah, saat kata dikirim dan kata dideteksi tidak ada pada kode soal C, otomatis sistem akan menampilkan balasan sorry can't be able to understand you, atau maaf, sistem tidak mengerti apa yang kamu maksud. Untuk selanjutnya dihitung pada zero Winkler distance di sini. Karena kata yang diucapkan tidak ada dan tidak begitu mirip dengan kata kunci yang ada pada sistem, maka nilai yang didapatkan adalah 64,75%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.